Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Selvi Puspitasari, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 8603055148 dari Prodi PGSD UPPJJ Bandar Lampung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Kita akan membedah salah satu isu paling krusial dalam landscape pendidikan nasional. Bagaimana pilar-pilar pendidikan klasik tetap kokoh atau justru bermutasi di tengah disrupsi digital. Mari kita bedah satu persatu dalam video ini. Kita masuk ke poin yang pertama, dekonstruksi makna pilar-pilar pendidikan. Dalam ruang diskursus filsafat ilmu, ketika kita berbicara tentang pilar, kita tidak sedang membicarakan ornamen atau aksesori visual. Secara ontologis, pilar adalah fondasi eksistensial dasar penopang yang menentukan hidup dan matinya sebuah sistem. Jika pilarnya kropos, maka bangunan di atasnya tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Hari ini, dunia pendidikan kita sedang diguncang oleh arus disrupsi digital yang masif. Apakah pilar-pilar pendidikan kita ini masih sanggup menopang perubahan yang begitu cepat? Atau jangan-jangan kita terlalu sibuk memperbarui teknologi, tapi kita melupakan fondasi filosofinya. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu konseptualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Disinilah kita kembali menengok ke cetak biru pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui trilogi, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadjo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Beliau sebenarnya telah meletakkan sebuah sistem epistemologis yang sangat fleksibel. Pendidikan bagi beliau adalah menuntun anak sesuai dengan dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, pendidikan kita dari awal memang tidak anti perubahan. Trilogi ini bukan ruang statis, di mana guru hanya berdiri kaku di depan kelas, melainkan sebuah ruang dinamis, di mana positioning guru harus adaptif. Tahu kapan harus memimpin, kapan harus merangkul, dan kapan harus memberi kebebasan berpikir bagi siswa. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu analisis kritis isu-isu kontemporer dan contoh aktualnya di era digital. Mari kita bedah realitas kontemporer saat ini. Isu pendidikan terbesar saat ini bukanlah gagap teknologi, melainkan adalah gagap karakter. Kita melihat digitalisasi seringkali baru menyentuh administratif dan fasilitas, belum menyentuh substansi kemanusiaannya. Mari kita analisis trilogi Ki Hajar Dewantara melalui 3 aktual yang terjadi di lapangan. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo di ruang siber. Dulu, guru menjadi teladan moral di batas fisik pagar sekolah. Namun, sekarang batas itu telah runtuh. Contoh aktualnya, di media sosial seperti TikTok atau Instagram, siswa dapat melihat siapa saja, termasuk gurunya. Krisis keteladanan terjadi ketika guru tidak dapat menampilkan digital citizenship yang baik. Disinilah prinsip ini mendesak.
diterapkan, guru harus menjadi filter moral pertama. Ketika anak-anak terpapar fenomena cyberbullying atau judi online terselubung, guru harus hadir di depan untuk mencontohkan bagaimana memanfaatkan ruang digital secara sehat, kritis, dan beretika. Kedua, Ingmadyo Mangunkarso dan tantangan ruang virtual. Pembelajaran daring atau penggunaan HP seringkali melahirkan isolasi sosial. Sebuah fenomena di mana siswa hadir secara fisik atau virtual, namun absen secara mental. Contoh nyatanya, di kelas-kelas modern saat ini, kita sering melihat anak-anak lebih asyik berinteraksi dengan layar pintarnya dibandingkan berdiskusi dengan teman sebangkunya. Guru tidak boleh kalah saing dengan algoritma HP. Menurut prinsip Ingmadyo Mangunkarso, guru harus masuk ke tengah-tengah dunia mereka, bukan dengan cara merampas HP, melainkan dengan cara mengubah HP tersebut menjadi ruang kolaborasi. Misalnya, guru memfasilitator proyek kelompok berbasis digital yang memecahkan masalah di lingkungan sekitar mereka, sehingga karsa atau semangat belajarnya kembali menyala. Ketiga, Tutpuri Handayani dalam kepungan artificial intelligence. Sekarang kita berada di era di mana kecerdasan buatan seperti ChatGPT atau AI lainnya bisa menjawab tugas sekolah dalam hitungan detik. Contoh nyatanya, sekarang banyak siswa menggunakan AI secara instan untuk mencontek atau membuat esai tanpa proses berpikir. Jika guru menggunakan metode konvensional, yaitu hanya sekedar melarang, pasti akan gagal. Disinilah Tutpuri Handayani bekerja. Guru berdiri di belakang memberikan kemerdekaan belajar, namun sekaligus menjadi kompas evaluatif. Guru mendorong mereka untuk berpikir kritis, menguji kebenaran data dari AI, dan mendorong untuk melakukan penalaran tingkat tinggi. Guru memastikan teknologi untuk memperluas cakrawala berpikir, bukan untuk mematikan nalar. Kita masuk ke poin yang keempat, yaitu refleksi bagaimana pilar-pilar tersebut menjawab persoalan pendidikan nasional. Rekan-rekan sekalian, esensi filsafat ilmu mengingatkan kita pada aspek aksiologi. Untuk apa ilmu itu ada? Sedahsyat apapun teknologi, itu hanyalah sekedar akselerasi. Namun, roh dan kompasnya tetap berada pada manusia dan kebudayaan. Isu-isu kontemporer tidak akan pernah selesai jika kita hanya sibuk memperbarui perangkat keras atau memperbarui kurikulum secara teknis. Jawabannya ada pada keteguhan kita dalam menjaga filosofis bangsa. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak pernah usang di era digitalisasi. Ia justru menjadi jangkar agar kapal kita tidak hanyut dan karam diterjang badai modernitas. Demikianlah pemaparan singkat mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Mohon maaf apabila ada kurang dalam penyampaiannya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.